Skuad Garuda pilihan Patrick Kluivert telah dirilis. Dari 27 nama yang dirilis, lalu bagaimana Kluivert ini akan meramu skuadnya, siapa yang akan jadi starting 11 atau 11 orang yang masuk dalam skuad inti di laga kualifikasi Piala Dunia nanti. Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat sore Firzi. Ya, sore Radi, apa kabar semua? Baik, sehat. Baik, Firzi, kalau dari 27 nama yang sudah ditetapkan Coach Patrick, sejauh ini inilah yang menjadi pilihan terbaik menurut Anda? Ya, kita emang dari awal ya sebenarnya kan penunjukan Garuda Calling pertama ini dari Patrick akan menimbulkan pasti banyak perdebatan juga, banyak diskusi juga, sangat wajar sekali karena Garuda Calling Patrick ini dilakukan ya di tengah situasi tim yang sangat baik sebenarnya ya di round 3 qualification di bawah Coach Shin. Nah, sekarang Garuda Calling kita lihat sebenarnya nama-namanya memang nggak jauh berbeda. Tadi udah disebutkan juga sama Bang Harpa dan juga Mas Kusnaini ya bahwa kejutan mungkin dari tidak adanya nama Asnawi dan Yakob juga sebenarnya bermain cukup bagus di Malut. Jadi mungkin itu adalah beberapa hal yang menjadi perdebatan, tapi ini adalah hak sang pelatih dan dengan dia membawa 30 pemain termasuk 3 yang akan menjalani proses naturalisasi pada hari ini, Senin ini, menurut saya itu adalah suatu penilaian Patrick dan Alex dan Danny Lanzat dari apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka diskusikan bersama para pelatih lokal sejak mereka datang pada awal Januari. Jadi kita percayakan pemilihan pemain yang telah mereka lakukan tadi. Oke. Sebelum kita bahas starting 11 Firzi, tapi agak sulit juga untuk tidak membahas keberadaan pemain Persib Bandung yang saat ini tidak ada di 27 pemain yang dipilih Patrick Kluivert. Padahal Persib Bandung ini ada di urutan paling atas di Liga 1. Ini banyak juga yang mempertanyakan. Menurut Anda apa alasannya? Ya, karena kita tahu pilar-pilar Persib juga berasal dari pemain luar ya, dari back, dari kiper Kevin Ray, DDS di depan, Tyrone Del Pino yang mainnya luar biasa sekali musim ini, dan lain-lain, Gervane juga masuk dan lain-lain. Mungkin di kemudian hari akan ada tiba waktunya bagi pemain-pemain kayak Febri dan lain-lain untuk bisa main bagi timnas, tapi memang sekarang justru yang dilihat dari Coach Patrick kan apa yang ada di depan mata, waktu dia nggak banyak. Mungkin menjelang nanti ronde laga Juni akan ada beberapa perubahan komposisi di line up lagi, dan ini adalah suatu hal yang sangat wajar, dinamika di tim nasional, kadang pemain dipanggil, kadang juga tidak, tapi yang penting mempertahankan konsistensi performa di timnas sekarang ini di round 3. Oke, sekarang kita bahas starting 11 Firzi. Dari goalkeeper dulu, dari penjaga gawang dulu, ada nama Martin Paes, Hernando Ari yang juga dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya betul, kalau kita bahas memang Martin udah hampir pasti starter ya tadi. Bang Harpa sudah bilang, tapi dia dalam ancaman skorsing ya, kartu kuning ya. Walaupun dia menghindari kartu kuning itu udah lama, dia dapat kartu kuningnya itu kalau nggak salah pada laga pertamanya lawan Arab Saudi. Dan setelah itu dia melewati beberapa laga-laga sisa kita tanpa menghadapi kartu kuning lain. Kalau kita lihat, Hernando memang adalah kiper yang udah terbukti di level Piala Asia ya, di Piala Asia U23 dia main di sana, main solid dan lain-lain. Tapi memang seperti yang ketika laga menghadapi Irak itu terlihat memang ada gap level yang mungkin masih bisa dikejar oleh para kiper lokal kita. Kita tahu Hernando adalah kiper yang bagus juga dengan distribusinya, sementara Nadeo adalah kiper yang punya refleks bagus, kiper yang punya kemampuan save ya bagus, tapi secara distribusi dan mungkin juga konsistensi masih bisa lebih baik. Makanya di laga nanti Emil akan datang memperkuat timnas Indonesia, walaupun kita tahu Emil juga tidak lepas dari sorotan ya musim ini ya, karena bersama Como dia kebobolan 18 kali dari 8 laga, dan kemarin bersama Palermo juga dirinya membuat suatu blunder gitu yang menyebabkan gol, sehingga sektor penjaga gawang selama Martin fit dan tersedia dia basically sepertinya agak sulit untuk tersaingi, kecuali nanti kalau Audero sudah masuk dalam skuad timnas begitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke lini belakang. Hadirnya kembali sang preman, kalau dibilang orang sang preman, Justin Quincy Hubner, yang sebelumnya sudah pernah dieliminasi oleh Coach Sintayong, sekarang terpanggil lagi. Apakah mampu bersaing kali ini?
Virzi? Ya, Hubner menurut saya pasti masih bisa bersaing, tapi memang dia akan absen kan di pertandingan lawan Australia karena menjalani skorsing, dan lini belakang adalah lini kita yang paling tebal karena kita punya kemewahan di situ dengan adanya Jordi, juga dengan adanya Rizky Ridho yang tampil sangat luar biasa di round 3 qualifiers. Miss juga kembali setelah cedera menghalanginya tampil dari laga-laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Kita lihat Nathan juga bisa bermain di situ, tapi juga bisa bermain di back kiri. Sementara Calvin kita lihat dari betapa luar biasanya dia bagi NSI Nijmegen di siaran-siaran Eredivisie yang ditayangkan Kompas TV. Luar biasa sekali dia distribusi bola dan lain-lain. Basic starter. Sementara Kevin Dix adalah back elite ya di sektor kanan. Jody Amat yang menarik sebenarnya, Radi, karena dia bukan lagi pilihan utama di JDT, walaupun dia main di Liga Malaysia, tapi JDT di Liga Malaysia sudah sangat OP sekali, udah juara 11 kali beruntun. Tapi di level Champions League dia itu squad player, jadi bukan pemain utama. Tapi di usia 33 tahun mungkin Patrick dan tim kepelatihan melihat bahwa leadership Jordi masih diperlukan untuk tim ini. Oke, beranjak ke lini tengah. Kalau lini tengah memang bejibun lah ya, kalau orang Betawi bilangnya, banyak sekali pemain-pemain hebat di situ sekarang. Ya salah satunya ada Shane Patinama, ada Rizky Ridho di belakang, ada Nathan Choao, ada Egy Maulana Fikri, ada Tom Haye the Professor. Siapa kira-kira yang mampu bersaing dengan nama-nama besar ini nanti kalau saya bertanya untuk pemain yang pure blood dari Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang semua pemain punya kesempatan ya. Marcelino membuktikan diri bersama timnas ketika menghadapi Arab Saudi. Tom Haye kita penampilannya luar biasa, lagi-lagi Almere City walaupun kesulitan di Eredivisie, tapi dia tampil luar biasa, bola-bolanya, visinya, permainan dia, bagaimana dia mengatur tempo luar biasa. Ivar Jenner juga dipantau terakhir sama Alex Pastoor, walaupun kemarin Utrecht kalah besar dari Jong AZ di kasta kedua Belanda. Ricky Kambuaya penampilannya luar biasa sekali, salah satu pemain terbaik juga di Liga 1 musim ini bersama Dewa United, dan juga Egy pemain lokal tersubur di Liga 1 dengan 11 gol, dan pemain yang terlama udah membela skuad timnas ya dari umur 17 tahun. Dia sudah memperkuat 7 kali ya. Ya, 7 tahun, 7 tahun dari tahun 2018 bersama Luis Milla. Oke, nah kalau lini depan saya rasanya sulit untuk tidak membahas nama Ole Romeni, karena baru pertandingan kali ini Ole sepertinya akan menjadi masuk ke dalam squad inti, dan bukan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi starting 11. Kans Ole dengan komposisi pemain yang sudah kita punya sebelumnya, bagaimana Virzi? Ya, yang menarik memang nama Romeni kemarin juga baru mencetak gol lawan Coventry City ya, walaupun memang menghadapi Coventry timnya kalah 2-3, tapi Coventry City di bawah asuhan Frank Lampard memang adalah tim yang luar biasa yang menorehkan 6 kemenangan beruntun. Jadi dia mencetak gol debutnya melawan Coventry, mendapat apresiasi dari para supporter Oxford sendiri. Kalau saya baca-baca di fan forumnya mereka, pemain yang dikatakan mempunyai kecerdasan menyerang ruang, bisa link up play yang bagus, dan disinilah kita perlu link up play yang bagus karena Rafa Struijk juga kita lihat sudah berusaha sangat keras, tapi dia hanya mempunyai 1 gol di level senior dari 17 pertandingan. Sementara Ramadan Sananta kita tahu dia punya 5 gol senior, tapi 4 dari 5 golnya itu datang pada laga kontra Brunei. Jadi memang dan hanya 1 lawan Vietnam di Hanoi, dan itu adalah lawan terkuat yang dia jebol dalam level senior, tapi kehadirannya menurut saya akan bagus sebagai target man. Dari materi pemain 27 pemain ini nanti kira-kira game plan-nya bagaimana terakhir Vizi? Ya, ini yang menarik Radi, karena kita semua masih menebak-nebak di sini apakah Coach Patrick akan mengikuti template yang dimiliki oleh Sintayong atau dia bermain 4-3-3. Ini kita harus nantikan di Australia, karena laga tidak akan mudah menghadapi tim yang tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan di bawah pelatih baru Popovic. Iya, ini luar biasa. Kalau memang melihat kans, tentunya tetap ada kans begitu ya. Kalau sekarang melihat posisi kita di bawah Australia dengan pautan nilai yang tidak terlalu jauh, seharusnya nama-nama tadi yang sudah kita bahas bisa menyaingi skuad Australia di kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih Virzi Idris
berbincang langsung dengan kami di Sapa Indonesia Malam terkait timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Sampai jumpa lagi, Firzi. Sampai jumpa, Radi. Thank you. Saudara, selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal menyediakan 3.000 hingga 5.000 paket makanan bagi pengunjung yang menanti waktu berbuka. Bagaimana suasana berbuka di Masjid Istiqlal?